wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakunallah bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nurul Hikmah Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajjah Maimunah mata'anallah bil tuli hayatiha. Mudah-mudahan diharap oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, semua yang ada di sekitar beliau insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Ibu Nur Aini, guru kita Mukarramah Ibu Ustadzah Ruqyah, Ibu Ustadzah Umrah, Ibu Ustadzah Nur Hasanah, pengurus Ibu Nur Aini, Bu Rasma, Beliau dan rekan-rekan pengurus yang lainnya, serta para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, terutama yang pada bawa makanan. Berkah rizkinya insya Allah, baik yang bawa maupun yang tidak, insya Allah tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya kita pada ngerasain makan. Kalau ibu-ibu makannya cuma satu jenis, kalau saya makanannya sampai banyak. Sama. Banyakan saya lah. Tahu ini. Kalau saja kan beda. Main nyautin. Alhamdulillah. Ada yang belum kebagian? Udah. Kalau ada yang belum kebagian, pononnya belum? Oh, belum. Ya daripada nanti ibu ngeliatin pisang saya mulu, mendingan saya tawarin dulu. Puji syukur alhamdulillah sama-sama. Iya, ledek saya doang. Puji syukur alhamdulillah sama-sama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Sudah sampai di sini halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja syaikhani. Kan babak terakhir. Bukan, kan marah dia ini betul tuh. Apa ya? Itu sini tadi. Aneh. Karena ini yang bawahnya kan. Yang bawahnya apa bacaannya? Malayan bulan atau Quran. Bawahnya. Oh, cakep kan? Kelihatan sinyal katanya. Kalau jalan syaitan kemarin kan udah dibahas nih. Oh, udah. Belum lah. Belum dibaca pula. Wa akhraja syaikhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza farigha minhum qamatir rahimu faqala mah qalat hadza maqamul aidu bika minal qati'ati qala na'am ama tardina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka qalat bala qala fadzalika laka
summa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa akhraja Syekhani an Abi Hurairah qala, dan mengeluarkan dua syekh. Siapa nih dua syekh ibu-ibu? Abi Hurairah, Bukhari, Muslim. Jadi kalau syekhan maksudnya dua syekh. Dua syekh itu maksudnya dua imam. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu terkenal dengan syekh, dua syekh syekhan. Syekhan itu julukan buat Bukhari Muslim. Kalau udah yang meriwayatkannya Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti ini masuk ke dalam kelompok hadis sahih. Ya Bu ya, kata ibu-ibu. Hari ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Ya, kalau makhluk yang diciptakan kita ini, kalau khaliq pencipta, siapa pencipta? Allah. Allahul khaliq, Allah itu pencipta. Kalau kita Dicipta. Allah khaliq, kalau kita makhluk. Ibu timbang nyautin makhluk aja gitu. Keder ya. Innallaha ta'ala khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Hatta idza farigha minhum qamatir rahim, sampai apabila telah selesai daripada menciptakan makhluk, qamatir rahim, udah selesai nih Bu, semua diciptain nama Allah. Bangun nih si rahim. Ibu tahu rahim? Ibu lagi ngomongin apa Bu? Sekarang kita lagi ngomongin bab apa? Bab qita'ur rahim. Apa itu qita'ur rahim? Apa itu qita'ur rahim? Ini kan kemarin udah belajar, sekarang berarti udah tahu. Lupa, iya, mikirin cabai bawang. Memutuskan silaturahim. Lawanannya qita'ur rahim, silaturahim. Lawanannya silaturahim apa? Memutuskan. Ibu-ibu, menyambung silaturahim, istilahnya silaturahim. Kalau memutuskan silaturahim apa namanya? Qita'ur rahim. Memutuskan hubungan silaturahim. Silatun kemarin udah tuh apaan? Sila apa? Tali. Tali apa? Tali hubungan. Rahim apa? Rahim apa? Rahim apa? Kasih sayang. Tali kasih sayang. Tali kasih sayang. Tadi apa Bu rahim? Kasih sayang. Ibu punya rahim enggak? Punya rahim enggak? Punya. Makanya ibu-ibu karena punya rahim, rahim artinya apa? Kasih sayang.
Ibu saya bolak-balik mulu tuh nanya. Ibu punya rahim enggak? Punya. Berarti ibu punya sifat kasih sayang. Jadi kalau misalnya ibu sama anak galakan bapaknya, pantes. Kenapa? Karena memang kalau bapak nggak punya rahim. Kalau ibu kayaknya galakan kita ya sama anak ya daripada bapak ya. Udah ada ngomongin galakan siapa, emang kita galakan kita ya. Tapi ibu-ibu kita sayang banget sama anak kita ya. Kenapa? Saking sayang kita sama anak kita, makanya kalau dia salah kita omelin. Berarti ibu-ibu kalau kita agak ngomelin anak, agak sayang sama anak kita. Iya, dia mau berbuat maksiat, berbuat dosa, diemin aja. Berarti kita nggak sayang sama anak. Jadi kita galak bukan segalak-galaknya, ada tujuannya gitu. Nah, setelah selesai Allah menciptakan makhluk, bangun deh nih si rahim. Faqala mah, kata Allah, jangan bangun. Qalat hadza maqamul aidu bika minal qati'ah. Ini adalah tempat ibu-ibu al-aidu bika itu diambil dari kata-kata na'udzubillah. Ibu, na'udzubillah itu apa? Kalau kita ngelihat sesuatu yang enggak bagus, astagfirullahaladzim, na'udzubillah gitu kan. Iya, sesuatu yang kita berlindung kepadamu. Minal qati'ah, daripada memutuskan hubungan silaturahim. Ketika bangun si rahim nih, ibu-ibu, kata Allah jangan bangun ya. Na'udzubillah, ini tempatnya yang memutuskan hubungan gitu. Qala na'am ama tardina an asila man wasolaka. Lanjut, kemudian kata si rahim nih, iya saya nggak bangun. Terus kata Allah, ama tardina an asila man wasolaka, apakah kamu mau, apakah kamu ridho aku sambungkan hubunganmu. Nih ibu-ibu, di atas langit ada yang namanya tulisan Ar-Rahim. Ibu kan tadinya rahim doang nih, rahim doang. Maka Allah sambungin nih dengan silaturahim gitu. Mau nggak kalau saya sambungin dengan silaturahim? Tadinya apa Bu? Tadinya rahim. Apa artinya rahim? Kasih sayang. Mau nggak nih disambungin nih kata-kata rahim dengan silah? Nah, maka jadi tali hubungan rahim, kasih sayang. Wa aqta'a man qata'aka, dan aku putuskan. Rahim ini bisa aja disambung, bisa aja diputus, dan aku putuskan orang yang memutuskanmu. Ibu, saya ngomong paham nggak? Kayaknya kagak paham ya. Ini orang yang suka. Jadi ini rahim nih Bu, rahim nih kasih sayang. Ibu-ibu, kasih sayang itu kan ciptaan Allah juga. Ibu-ibu, angin kelihatan nggak sama Ibu? Agak. Kelihatan juga. Kalau bukan bergoyang, saya nggak nanya angin dah, angin mah kelihatan. Putih kelihatan. Apa sih yang makhluk Allah yang nggak kelihatan sudah rupiah? Oh ini, adem, kelihatan nggak? Ya adem, rasa kita ini adem gitu Bu. Ya tenang gitu, kelihatan nggak? Enggak ya. Tapi bisa dirasakan. Makhluk bukan dia. Makhluk. Ibu, ada garam, ada asin. Garam kelihatan nggak? Kelihatan. Asin kelihatan nggak? Enggak. Ya, tapi dirasakan. Nah, dia juga makhluk tuh Bu. Jadi ibu-ibu, banyak makhluk itu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang kita bisa rasakan maupun yang kita tidak bisa rasakan. Pokoknya banyak makhluk.
Nah, ini si rahim juga adalah makhluk. Makhluk. Nah, tali makhluk juga. Hubungan. Hubungan makhluk loh, Bu. Kelihatan enggak? Enggak. Tapi dia makhluk. Disambungin nih sama Allah. Si rahim disambungin sama tali hubungan. Nah, kalau rahim ini disambungin sama tali sama silah, maka jadi silaturahim. Kalau si rahim diputusin, maka jadinya qita'ur rahim. Jadi si rahim ini bisa disambung, bisa diputus. Siapa yang mutusin? Kita. Siapa yang nyambungin? Kita juga. Ya iya, lagi ngomongin rahim, saudara. Itu ibu-ibu, silaturahim yang paling dekat di antara kita manusia adalah hubungan kepada saudara yang sekandung. Kalau yang sekandung kan satu rahim ya, satu rahim. Tuh harus dipelihara tuh, Bu. Ya, harus dipelihara. Kenapa? Karena saudara kandung kita itu dia berasal dari satu rahim kita. Jadi rahim itu bisa aja disambung dengan silah, bisa aja disambung dengan kita. Silah menyambung, kalau kita memutuskan. Tadinya kan sendirian dia nih si rahim, jadi digandeng. Kita silah, besok ditanya lagi sama saya, ya. Kalau nyambung apa? Putusin apa? Kita ya mutusin. Kalau silah nyambung. Tadinya dia sendirian. Apaan yang sendirian? Si rahim disambung pakai silah, diputus pakai kita. Kita on foto. Qalat bala. Jawab deh nih sama rahim nih, Bu. Tentu. Qala fadzalika laka. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Bacalah oleh kalian jika kalian mau. Fahal asaitum, maka apakah kalian berusaha untuk tawallaitum, berpaling dengan cara apa? Antufsidu fil ardi, bahwa kalian merusak permukaan bumi. Ibu-ibu kemarin kan ada 3 ya. Masih ingat nggak? Saya juga kagak ingat ya. Orang yang nanti di akhiratnya mendapatkan tempat yang paling jelek, pertama dia memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua, yang pertama dia tidak mau mereka durhaka kepada Allah. Yang pertama durhaka kepada Allah, berarti kafir. Yang kedua, ibu-ibu, dia memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, merusak di permukaan bumi. Maka orang yang punya sifat 3 ini, mereka akan mendapatkan tempat yang seburuk-buruknya di akhirat. Di mana, Bu? Di neraka. Pertama, kalau kata Nabi, merusak di permukaan bumi. Kemarin contohnya apa? Ibu buang sampah di kali, gitu kan?
Udah nyumpel. Banyak ibu-ibu. Ya, banyak. Makanya ibu-ibu, kalau ibu punya pohon, pasti nggak daunnya bakalannya pada rontok gara-gara kering. Pasti. Ibu jangan cuman girang ada buahnya doang. Itu pohon kalau udah daunnya udah ke rumah tetangga, nanti kalau ada buahnya punya siapa? Punya tetangga. Daunnya juga ibu-ibu kalau yang punya pohon ada ditebangin aja. Apa itu kalau yang pada mau ke rumah orang, nanti pas giliran daunnya rontok, ya Allah, apalagi musim hujan sekarang, waduh, kelebu deh rumah kita tuh Bu. Atasnya pada bukan ini nih, pada ini nih plafonnya ya, plafonnya pada rumah tetangga, plafonnya pada kayak begini nih Bu, ada bocor. Pas ngelihat ke atas, ya Allah, banyak daun-daun. Iya. Mana ibu-ibu itu waktu berbuahnya kagak ke rumah kita. Tapi alhamdulillah dibagi sih. Alhamdulillah dibagi. Cuman kesal juga kalau lagi banyak daun. Iya. Ngapa itu ya kalau giliran di rumah saya, kalau ada, saya setiap punya rumah yang ada pohonnya, orang lewat tuh pada usil banget gitu ya. Pak Haji, ini pohon ditebang aja, takut nanti kalau lewat dia ketiban sama kelapa. Akhirnya kita tebang ya. Pohon duit ya. Ibu-ibu, kira-kira kalau ada pohon duit cakep nggak? Oh, belum tentu. Lah bisa macet itu jalanan. Ibu kenapa? Di jalanan nggak ada tuh yang namanya pohon jambu, pohon yang berbuah gitu. Ya, pohon rambutan. Kenapa yang adanya pohon pohon DKI. Pohon kayak gitu. Kenapa? Karena kalau banyak gue orang pada mampir. Iya, itu dia begitu. Iya, nanti pada ngambil akhirnya apa? Macet jalanan. Nggak ada pohon yang berbuah aja, jalanan macet. Gara-gara apa? Gara-gara ada truk terbalik. Padahal truk terbalik di sono. Ya Allah, kemarin ada truk terbalik ya, Jinur ya, kita ya. Alhamdulillahnya sekarang tuh ada BPJS, GPS. Jadi bisa kelihatan tuh. Enggak, kali pada saling teleponan. Jangan melanjutkan perjalanan. Karena apa, di sana antri, di sana macet. Enggak, ini ada truk terbalik. Akhirnya kita balik lewat Cilegon Barat. Itu baru truknya barangkali di sono, tapi kenapa? Karena pada nengok, ini macet deh. Jadi ibu-ibu kemarin belajar, ibu-ibu kalau ini kan bukan sengaja ya. Ibu lagi sholat, nggak boleh sengaja dehem, ya, kecuali ketika kita baca di kelima tempat, itu boleh kita dehem. Kenapa? Karena kalau kita nggak dehem, kita nggak bisa ngeluarin suara. Di tempat rukun kauli. Rukun kauli ada berapa? 5. Apa aja? Kata ibu-ibu sini, terus ada nengok ke sini mulu, ke sono kayak gitu ya. Iya. Karena memang paling enak nengok ke kanan. Besok makanya ibu pindah ke sini. Ibu ya. Yang pertama apa?
takbiratul ihram. Itu nggak boleh dalam hati. Nggak boleh, mesti Allah. Nah itu ibu-ibu kalau lagi kecekat suara kan nggak keluar. Dan kalau ibu-ibu kalau kita gitu ya, itu kan akan keluar suara dengan fasih. Kalau nggak ada serak-serak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mesti keluar suara. Nggak boleh dalam arti yang kedua. Fatihah harus ada suara yang didengar oleh kuping. Jadi misalnya gini, iya karena budua iya, nggak apa-apa. Tapi ulang, iya karena budua iya karena stain. Nggak boleh dilanjutin aja iya karena budu, iya karena stain, nggak boleh. Harus diulang dari awal ayat. Terus yang ketiga apa? Salawat. Tasyahud. Asyhadu, jangan asyhadu. Ibu suka bacanya asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus baru salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan suara yang harus keluar kata-katanya secara fasih. Nggak boleh nggak fasih. Kalau nggak fasih berarti ibu kagak sah sholatnya. Yang kelima, salam. Ibu kalau udah ngebet, jangan kebangetan rajin. Nanti ibu-ibu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kama sholli Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma a'udzu min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Tuh tadi loh ibu-ibu. Ibu-ibu batal nggak? Batal udah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Iya, dut aja. Iya, jadi yang pertama salam. Jadi kalau udah ibu sayang tuh sama rokaatnya jangan sampai diulang ya. Udah jangan panjang-panjang. Ibu panjang-panjang. Pas giliran belum salam udah ya balik lagi dah. Jadi assalamualaikum termasuk rukun. Assalamualaikum juga mesti benar. Ibu assalamualaikum, nengoknya kapan? Bareng nggak? Assalamualaikum warahmatullah. Mana nih yang dipilih? Entar dulu, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ya udah tuh segitu. Mana yang dipilih? Iya. Jadi selesaiin dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan barengin. Assalamualaikum itu belum. Ya belum. Jadi rapiin dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Oh. Jangan dibarengin. Assalamualaikum warahmatullah. Masa bareng sih? Boleh nggak nengok dengan sengaja? Dalam sholat nggak boleh. Sebelum salam kita masih dalam keadaan sholat kan? Ibu diem aja. Iya. Nyimak. Ya kan? Kalau kita baru belum kan? Oh ibu lagi mikir saya salamnya kayak gimana ya? Gitu. Ya, jadi salamnya jangan bareng nih. Jangan bareng menengok. Tapi assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah. Karena memang yang diperintahkan cuma assalamualaikum. Jangan juga kebangetan rajin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ceramah. Ya. Ya, lagi ngomongin apa tuh Bu? Pertama, orang yang memutuskan hubungan silaturahim adalah orang yang merusak orang yang orang yang berpaling dari Allah adalah orang yang merusak permukaan bumi, memutuskan hubungan silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Kemarin bilangnya dilaknat juga.
Sekarang Nabi bilangnya dilaknat juga ya. Jadi kalau orang yang merusak di permukaan bumi akan dilaknat oleh Allah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim dilaknat sama Allah. Makanya ibu-ibu sama saudara jangan suka berantem. Kira-kira ibu-ibu berantem sama saudara apa yang dimasalahin? Kayaknya warisan lah. Iya. Ya. Nggak ada tuh yang namanya berantem gara-gara sholat, ya kan? Ini punya abang atau punya adik atau punya empok atau punya adik agak sholat kita musuhin, agak ada. Pasti adanya warisan. Warisannya udah kagak ada. Terus apa dong yang diberantemin? Jadi ibu-ibu dosa besar tuh Bu ya. Walaupun kita sholatnya rajin, walaupun ibadah kita rajin, kalau sampai kita memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara kita kagak diterima tuh sama Allah. Jadi ibu-ibu, Allah itu lebih hadisnya kayak Qurannya kayak lebih menjelaskan tentang hubungan manusia, muamalah, bukan ibadah. Bukan ibadah. La'anahumullah, Allah akan melaknat mereka. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Nanti di hari kiamat ibu-ibu dibikin sama Allah jadi sumun apa sumun? Sumun, bukmun, umyun, apa itu? Sumun apa? Saya juga suka rada-rada lupa dah. Bukmun ini nih Bu, bukmun. Umyun ini nih, sumun ini. Iya. Dia sumun dibudegin sama Allah. Dibikin budeg. Terus wa a'ma absarahum dibikin budeg. Dibikin buta. Kagak ngelihat, kagak bisa bicara kagak dengar. Ibu-ibu, ada orang dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar. Oh enggak, ini kan 3 nih ya, 3 anggota badan yang harus dimiliki buat kita ibadah. 3 nih Bu, apa aja? Mulut, kuping, mata. Kalau ada orang nggak bisa ngelihat, orang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, dia masih wajib puasa sholat. Kenapa? Karena ada mata. Jadi dia, ibu-ibu, dia sholat karena dia ngelihat, walaupun dia nggak dengar, walaupun dia nggak bisa baca, nggak apa-apa. Pokoknya 3 ini salah satu mesti ada. 3 ini salah satu mesti ada. Dia nggak bisa ngelihat, dia nggak bisa dengar. Mulutnya bisa ngomong. Bisa bicara. Dia belajar dari mana ya? Atau bisa ngomong? Bisa kuping nggak denger, bisa lihat, bisa mulut bicara, kuping nggak denger. Ini nanti dia belajarnya dari mana ya? Belajar ruqyah. Ini kan 3 nih, Bu. Kali-kali aja nih ngalamin. Hati kali ya, hati kan. Dia nggak bisa, dia kan yang harus ada nih kita dalam ibadah. Ada mata melihat, ada kuping mendengar, ada mulut bicara. Itu kan itu tuh. Nah sekarang boleh. Dia tetap wajib ibadah, walaupun dia nggak punya panca indera. Yang penting salah satu dari 3 ini. Kalau 3-3-nya dia nggak ngedengar, dia nggak ngelihat, dia nggak bisa bicara, hapus tuh Bu. Tapi kalau ada salah satu, dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa bicara, ada ngelihatnya, bisa nggak kepikiran sama ibu?
Dia cuman ada mata. Dia belajarnya melalui mata ya. Terus dia nggak bisa apa lagi tadi? Kuping. Dengar. Dia kupingnya nggak dengar. Kupingnya nggak dengar, budek. Terus adanya apa? Mata. Mata doang, ngeliat doang. Sama mulut masih bisa. Tapi kalau enggak Mulut nggak bisa, kuping nggak dengar. mulut masih mendingan. Enggak ada mata, enggak ada kuping. Mulut doang agak bisa. Ada mulut doang. Dari mana itu? Hati. Ini lagi ibadah. Oh, jadi dia ngeliatnya melalui mulut. Ya. Enggak, ini maksudnya belajarnya. Dia akan tahunya dari mana gitu. Oh iya, dari mulut. Ibu kan gini, misalnya ada orang budek. kita ngomongnya di depan dia. Dia paham. Ya. Tapi kan lihat dia kan. Agak lihat. Udah lihat. Ya berarti kan hatinya jadi nggak bisa. Pokoknya ya. Jadi sampai segitunya tuh Bu. Kalau udah nggak ada tiga-tiganya baru deh tuh nggak wajib ibadah, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib ngapa-ngapain. Karena apa? 3 anggota ini nggak punya gitu. Ya lihat, nggak dengar, nggak bisa bicara. Dia mah nggak bisa dengar, jadi nggak wajib sholat. Dari mana dia tahunya? Enggak, dia ada karena matanya masih ngelihat. Dia nggak lihat tapi mulutnya bisa bicara. Iya. Jadi ibu-ibu, Allah bikin kalau orang yang merusak di permukaan bumi, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, Allah bikin kupingnya budeg sama bisu, sama matanya nggak ngeliat, ya buta, dibikin buta. Nanti dia hari kiamat nih Bu, ngomongin hari kiamat. Wahuma la yadkhulul jannah qati'un ay qati'ur rahimin. Dan kedua, dan wahuma, wahuma ini kembali kepada Bukhari Muslim nih Bu. La yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Enggak masuk surga tuh Bu. Satu lagi ya, wa Turmudi dan Imam Turmudi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ajdaru ay ahaqqu min ayyu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atur rahim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada dosa yang lebih berhak untuk dipercepat oleh Allah buat pemilik dosa, pemilik siksa di dunia, ma yaddakhiru lahu fil akhirah, bersama apa yang disimpannya baginya di akhirat, minal baghi wa qati'atur rahim, daripada durhaka dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi ibu-ibu ada 2 nih Bu. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan hubungan silaturahim adalah siksa yang paling dicepetin sama Allah sebelum sampai di akhirat. Jadi di dunia udah dibalas sama Allah. Ada 2 pekerjaan yang dipercepat oleh Allah siksaannya, walaupun belum sampai di akhirat, di dunia udah dibalas. Apaan? Pertama, al-baghyu, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Yang kedua apa? Memutuskan hubungan silaturahim.
Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ini ilmu bukan cuma bisa disampaikan, bukan cuma bisa didengar, insya Allah bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Pak Ustaz kita ini telah memberikan pengajaran hari-hari dulu kita. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan, mudah-mudahan kita memahaminya dan bisa mengamalkannya. Kalau ini kita jangan putus silaturahmi kita ya. Saudara sama dia. Sama dia sebenarnya ada kakak. Bagaimana? Kalau saya mah udah di sana jauh.